Ada kembali di Metro Siang, pemirsa, ada sinkhole yang tiba-tiba muncul di tengah sawah di Jorong Tepi, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat yang menjadi wisatawan dadakan bagi warga. Lubang di tengah persawahan tersebut menampilkan air jernih yang berwarna kebiruan. Sawah berlubang ini ditemukan seorang petani yang berawal dari bunyi dentuman sangat keras saat menggarap sawah. Lubang tersebut menjadi perhatian warga, bahkan terkesan menjadi objek wisata baru, sehingga selalu ramai dikunjungi warga yang penasaran. Untuk mengamankan lokasi dari warga Polsek Situjua langsung memasang garis polisi, dan warga sekitar pun sudah memasang tali pembatas di dekat lubang. Meski kondisi lubang tidak mengalami pelebaran, namun debit air yang muncul dari dalam lubang cukup besar, sehingga air meluap ke sawah sekitar. Ahli Geologi Sumatera Utara, Ade Edward, menyebut fenomena ini lumrah terjadi di daerah yang memiliki batu kapur atau gamping. Selain itu juga dipicu dengan tingginya curah hujan, sehingga memicu terjadinya keruntuhan tanah. Menurut Edward, peristiwa sinkhole ini berbahaya dan tidak bisa dicegah, apalagi kalau terjadi di pemukiman penduduk. Dirinya juga mengingatkan warga untuk tidak mendekat di kawasan sinkhole tersebut. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, I'm Fraser, Metro TV. Untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena kemunculan sinkhole di Sumatera Barat, sudah bergabung bersama kami pakar geologi lingkungan dan kebencanaan Dwi Korita Karnawati. Ibu Dwi Korita, selamat siang. Selamat siang Mbak Valerie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ibu, sebenarnya apa yang menjadi penyebab munculnya sinkhole dan bagaimana fenomena ini bisa tiba-tiba muncul di tengah persawahan warga? Jadi sinkhole itu merupakan salah satu bentukan pada bentang alam kars. Bentang alam kars adalah bentang alam yang terbentuk oleh proses pelarutan batu gamping atau batu kapur yang tebal dan biasanya dicirikan dengan munculnya kerucut-kerucut akibat pelarutan pada batu gamping melalui celah-celah celah-celah retakan batuan. Sinkhole ini bagian dari proses pelarutan pada bentang alam tersebut yang biasanya merupakan pintu masuk menuju sungai-sungai bawah tanah yang bentuknya seperti corong. Nah, bisa juga akibat runtuhan dari bagian permukaan bentang alam kars tersebut. Sehingga sering berasosiasi dengan sungai bawah tanah atau gua bawah tanah pada kedalaman bisa sampai 100 meter atau lebih. Jadi memang indah sebagai bentang alam, sebagai warisan alam karena itu terbentuk dalam proses selama ribuan tahun, bahkan bisa jutaan tahun. Demikian, Mbak. Ya, Bu Dwi Korita, kalau kita melihat juga warga menganggap sinkhole yang tiba-tiba muncul ini sebagai objek wisata baru dan kita melihat bagaimana airnya sekarang menjadi biru. Ini kan cukup berbahaya ya. Apakah airnya ini aman untuk dikonsumsi warga atau tidak? Yang dikhawatirkan karena itu kan lubang itu sebetulnya berbentuk seperti corong, di permukaan itu lebar, luas, namun nanti semakin menyempit dan menyempitnya itu mengakibatkan tertumpuknya sedimen-sedimen endapan halus dari daerah sekitarnya sehingga menghambat mengalirnya air hujan untuk terus menembus ke sungai bawah tanah. Akibatnya apa? Air yang tertahan pada permukaan atau di dalam sinkhole yang tersumbat. Jadi itu seperti sinkhole yang tersumbat akibat sedimentasi dari tanah sekitarnya. Dikhawatirkan air yang tidak bisa langsung masuk ya. Aslinya kan air hujan tuh langsung masuk ke dalam sungai bawah tanah. Tapi kalau itu tersumbat lalu tergenang di situ, itu bisa terkontaminasi dengan pengotor-pengotor di sekitarnya, itu di sawah ya. Jadi kita khawatirkan barangkali dari pupuk atau dari zat-zat kimia di sekitar wilayah sinkhole tersebut. Jadi sebaiknya air itu jangan dikonsumsi. Kecuali kalau air itu ambil langsung dari sungai bawah tanah pada kedalaman puluhan atau bahkan sampai 100 meter. Itu murni bersih, tapi yang sudah tergenang di permukaan bisa sudah terkontaminasi apalagi warnanya telah berubah.
Demikian. Artinya baiknya tidak diminum ya Bu Dwi Korita. Tapi Bu, sebenarnya sinkhole di Sumbar ini Sebaiknya berpotensi tidak. meluas gak? Baik dari segi diameternya, kedalaman, atau mungkin potensi munculnya sinkhole lainnya dalam radius dekat? Kalau itu memang, setahu saya itu kan sedang diteliti oleh Badan Geologi ya. Perlu dipastikan apakah itu bagian dari bentang alam kars. Kalau memang bagian dari bentang alam kars, biasanya dicirikan di sekitarnya itu ada bukit-bukit kerucut dan ada gua-gua bawah tanah. Kalau memang ada gua-gua bawah tanah atau ada bukit-bukit kerucut, di situ dapat dipastikan sungai bawah tanah dan sinkhole-nya dapat lebih dari satu, bisa beberapa. Karena itu pintu masuk untuk menuju sungai bawah tanah atau gua-gua di bawah tanah. Seperti itu yang bentuknya corong. Demikian. Ibu Jadi sebenarnya, bisa ditemukan di tempat sekitarnya lagi. oke, artinya bisa ditemukan dalam radius dekat ya. Tapi sebenarnya terdeteksi nggak sih Bu awal mula pembentukan sinkhole? Apakah ada tanda-tanda khusus yang bisa dilihat kasat mata? Sinkhole itu terbentuk ribuan tahun yang lalu. Bahkan mungkin bisa paling tidak ribuan tahun yang lalu. Itu akibat proses pelarutan ya. Jadi kalau di usia manusia di generasi kita sekarang itu biasanya sudah terbentuk, namun kenapa dulu tidak ada? Barangkali karena tertutup sedimen atau itu ambrol runtuh. Jadi kalau terbentuknya oleh runtuhan itu bisa di usia saat ini. Jadi dugaan kami kalau tiba-tiba muncul sudah terbentuk oleh pelarutan ribuan tahun yang lalu, tapi tidak jelas di permukaan karena tertutup oleh sedimen halus. Namun sekarang barangkali runtuh. Runtuhnya bisa saja baru terjadi, jadi baru terkuak, baru terbuka. Ya. Artinya sebenarnya pembentukannya sudah lama ya. Ibu, sinkhole ini kan bisa muncul di mana saja. Misalnya saya baca di Jepang ini sinkhole pernah muncul di jalan raya. Artinya bisa juga dong sinkhole ini muncul tiba-tiba di perumahan warga. Untuk itu apa yang perlu dimitigasi oleh warga dan juga Pemda terhadap fenomena ini? Jadi kalau tiba-tiba muncul lubang seperti itu, mohon segera lapor dan jangan mendekat di situ. Karena belum jelas seberapa luas areanya. Seberapa luas area di sana, dan kita tidak tahu yang mau ambrol, yang mau runtuh itu mau ke arah mana lagi. Jadi sebaiknya itu sebelum ada penyelidikan dari geologi ya, atau dari misalnya Sumatera Barat itu kan, atau di provinsi lainnya di Indonesia itu kan ada universitas. Di situ biasanya ada departemen geologi atau geografi. Mereka punya ilmu itu. Silakan kontak mereka atau ke Dinas ESDM ya, agar bisa dipastikan kira-kira itu masih berkembang terus. Maksudnya yang berkembang terus itu bukan pembentukan sinkhole-nya, tapi runtuhnya atap dari sinkhole tadi. Ya itu yang berbahaya karena kedalamannya bisa puluhan hingga ratusan meter itu. Oke Bu, kalau gitu selain di Sumatera Barat, daerah mana lagi di Indonesia yang berpotensi terjadi sinkhole? Cukup banyak di Indonesia itu bentang alam kars. Jadi ini ciri khas di bentang alam kars. Misalnya di Jawa itu di Gunung Sewu, Gunung Kidul. Kemudian di Pati. Biasanya tempat-tempat itu sering ditambang batu gampingnya. Maka sering kadang terjadi konflik sosial ya, antara kepentingan untuk melindungi lingkungan dan kepentingan untuk menambang. Jadi saya ulangi, di Gunung Kidul, kemudian di Pati, di Karangbolong itu di Kebumen, itu baru Jawa Tengah aja minimal 3 area. Di Pacitan, di Jawa Timur juga ada ya. Di Jawa Barat, kemudian di Maros, di Sulawesi, kemudian juga di Raja Ampat ya. Jadi cukup tidak hanya satu area di situ. Namun itu perlu dilestarikan karena untuk membangun atau membentuk suatu bentang alam kars dengan sinkhole, gua-gua bawah tanah, sungai-sungai bawah tanah, bukit-bukit kerucut, stalaktit, stalagmit itu perlu waktu ribuan tahun bahkan bisa sampai juta tahun. Demikian.
Oke, Ibu, baru-baru ini juga ada lubang menganga yang ditemukan di Aceh Tengah. Itu termasuk sinkhole atau bukan? Kalau saya lihat dari video ya, videonya sangat jelas, itu bagus itu video. Itu kalau dari permukaan kelihatan itu sebetulnya bukan sinkhole. Itu adalah mahkota longsor yang berbentuk lengkung karena jadi memang di permukaan tuh kelihatan datar, di sampingnya ada jalan ya. Itu sudah hampir menggerus jalan. Tapi kalau kita lihat ke arah berlawanan jalan, ke sebelah yang berlawanan, itu terlihat lembah alur sungai yang memanjang dan itu sebetulnya berkaitan dengan lembah alur sungai yang mengalami longsor atau erosi ke arah hulu. Jadi ini fenomena geomorfologi yang sebetulnya sangat lazim ya. Jadi itu tapi bukan sinkhole, ini beda. Jadi itu longsor pada lereng atau tebing alur sungai. Meskipun sungainya itu kering, jadi hanya merupakan alur. Istilahnya geomorfologi itu galei yang ada air apabila turun hujan saja sesaat. Dan itu juga berbahaya. Karena apa? Nampaknya itu berkembang terus, menggerus ke arah hulu atau ke arah jalan. Meskipun tidak ada hujan. Kenapa? Karena di atasnya itu adalah jalan raya. Jalan raya itu kan ada lalu lintas dan menimbulkan getaran-getaran. Apalagi kalau ada kendaraan berat seperti truk, bis. Getaran-getaran itu memicu longsornya tebing alur sungai itu karena tersusun oleh pasir atau batu pasir lepas-lepas ya yang kohesinya sangat rendah dan apabila digetarkan itu mudah runtuh. Apalagi kalau ada hujan, semakin cepat runtuhnya. Dalam kondisi kering pun mudah runtuh atau longsor. Demikian. Oke, artinya yang di Aceh Tengah itu bukan merupakan sinkhole, tapi pun akan terjadi sinkhole di sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Masyarakat diminta untuk waspada ya, untuk tidak bermain-main di area sinkhole dan menunggu hasil penelitian, kajian dari badan-badan di wilayah setempat. Terima kasih Pakar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Miko Lita Karnawati sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.